sekarang Ustazah akan jelaskan contoh yang nomor 2. Ini dia. Tapi agak sedikit berbeda nanti. Nah, jadi nomor 2, diketahui sebuah limas TABC alasnya itu berbentuk persegi. Nah, jadi alasnya tetap berbentuk persegi ya. Dengan panjang sisi alasnya 10 cm dan tinggi limasnya 12 cm. Tentukan luas permukaan limas tersebut. Nah, jadi yang ditanya sekarang luas permukaannya. Tapi ternyata tinggi si sisi tegak atau tinggi si segitiga itu sendiri belum diketahui. Jadi nanti langkah pertama kita akan mencari tinggi si segitiga. Nah, jadi kita masuk ke rumusnya dulu. Di mana rumus luas permukaan itu adalah luas alas ditambah jumlah luas sisi tegak. Ini alasnya berbentuk persegi, panjangnya 10 kali 10, nih kan. Panjang sisinya 10 cm. Ini dia. Kemudian sisi tegaknya ada 4 sama dengan yang tadi, depan, belakang, kanan dan kiri. Jadi ada 4. Nah, kemudian untuk si alas segitiga ini berarti dia sama dengan panjang sisi dari persegi itu kan. Ini dia. Nah, ini panjangnya berapa? 10 cm. Nah, jadi tinggi sisi segitiga ini kan belum diketahui. Jadi kita pakai teorema Pitagoras. Nah, gimana sih? Kok bisa sih nyambung ke teorema Pitagoras? Nih, dari sini asal muasalnya. Kan kita mau mencari ini kan, panjang si TE atau tinggi dari segitiga tinggi dari sisi tegaknya. Nah, yang kita punya TO ya kan, diketahui di soal tinggi limas. TO itu adalah tinggi limas. Oke. Nah, terus dari O ke E itu juga sudah diketahui. Dari mana? Dari A ke B itu 10 cm. Berarti kalau misalnya dari O ke E ini kan setengahnya, berarti dia 5 cm. Oke, sekarang ininya udah ada hasilnya, udah ada nilainya. Ini juga udah ada, berarti ini merupakan sisi miring. Jadi menentukan tinggi segitiga menggunakan teorema Pitagoras. Pandang segitiga TOE. Mana? TOE. Jadi segitiga ini nampak ya. Kita pindahkan. Ini dia. Di mana si OE tadi panjangnya 5, ya kan? Dari T ke O 12 merupakan tinggi si limas. Nah, yang kita cari itu adalah TE atau tinggi si sisi tegak. Nah, jadi TE ini merupakan sisi miring kan? Nah, rumus mencari sisi miring pada teorema Pitagoras adalah TE kuadrat sama dengan TO kuadrat ditambah OE kuadrat. Nah, kemudian TO berapa panjangnya berapa? 12. 12 dikuadratkan ditambah OE 5 dikuadratkan. Nah, kemudian kita hitung hasilnya. 12 kuadrat hasilnya adalah 144 ditambah 5 kuadrat hasilnya 25. Jadi TE kuadrat sama dengan 144 ditambah 25 hasilnya adalah 169. Nah, jadi TE sama dengan lawan dari kuadrat adalah akar. Jadi untuk mencari TE-nya adalah akar dari 169 yaitu 13. Dapatlah sekarang bahwa tinggi si sisi tegak atau tinggi si segitiga adalah 13 cm. Nah, sekarang kita cari satu-satu. Tadi kita butuh apa? Luas alas dan luas sisi tegak. Nah, luas alas, alasnya berbentuk persegi. Persegi rumusnya mencari luas sisi kali sisi. Sisinya 10, berarti 10 dikali 10 hasilnya adalah 100. Luas alasnya 100. Nah, luas sisi tegak. Rumus luas sisi tegak, sisi tegaknya adalah segitiga. Rumus mencari luas segitiga adalah setengah dikali alas dikali tinggi. Setengah
dikali alasnya berapa? 10 dikali tingginya si TE tadi nih. Berapa panjangnya? 13. Nah, kemudian ada yang bisa kita sederhanakan? Ada. 10 dengan 2 sama-sama dibagi 2. 10 bagi 2 dapatnya 5. Jadi sisanya tinggal 5 dikali 13. Hasilnya adalah 65. Nah, kemudian jumlah sisi tegak. Nah, jumlah sisi tegak ini, sisi tegaknya kan ada 4. Jadi kita kalikan aja si 65 tadi dikali 4. Nah, jadi jumlah sisi tegaknya adalah 260. Nah, untuk luas permukaan si 5 sendiri, tadi kan rumusnya luas alas. Luas alasnya berapa? 100 ditambah jumlah sisi tegak 260. Jadi 100 ditambah 260 hasilnya adalah 360. Jadi luas permukaan 5 tersebut adalah 360 cm kubik atau cm kuadrat, cm kuadrat atau cm pangkat 2. Nah, itu dia contoh yang kedua yang kita harus mencari dulu tinggi si sisi tegaknya atau tinggi si segitiganya.